aku tuh nggak sengaja ngeraba payudara aku, dan ternyata di sana itu ada benjolan kurang lebih besarnya itu sebesar telur puyuh, dan itu keras banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Wita Purwita. Oke, di video kali ini aku pengen nyeritain lagi pengalaman pribadi aku. Pengalaman yang bener-bener bikin aku stres, down, dan bener-bener mikir banget, wah aku besok nyusahin gak ya gitu kalau misalkan ini tuh parah. Nah guys, jadi pengalaman aku itu adalah ketika aku melahirkan anak pertama aku, yaitu si Aalbi. Sekitar 2 bulanan Aalbi lahir, terus dia kan aku ngasih ASI eksklusif gitu ke dia selama 2 bulan itu. Nah kebetulan waktu itu aku tuh nggak sengaja ngeraba payudara aku, dan ternyata di sana itu ada benjolan kurang lebih besarnya itu sebesar telur puyuh, dan itu keras banget. Nah guys, waktu itu aku benar-benar panik, sepanik-paniknya sampai aku tuh nelpon ke mama aku, mah gini. Aku nyeritain kalau di payudara aku tuh kayak ada benjolan gitu sebesar telur puyuh gitu. Terus waktu itu mama aku nyaranin untuk aku kompres si benjolan itu dengan anduk dan air panas. Dan guys, ternyata setelah aku kompres, beberapa hari aku kompres, benjolannya itu tetap nggak hilang, malah semakin hari aku ngerasanya semakin besar gitu. Bener-bener di situ aku ngerasa down banget dan stres banget, takut banget aku kena penyakit yang ya kalian tau lah, penyakit-penyakit yang zaman sekarang tuh kayak kanker, kayak gitu. Bener-bener aku tuh ngerasa takut banget. Setelah aku cari-cari di Google gitu, aku kayak nggak puas banget sama jawaban-jawaban yang ada di Google. Di YouTube juga aku nyari tahu ini kenapa gitu, kok bisa ada benjolan kayak gini, dan baru ketahuan. Terus setelah itu aku kan kayak parno gitu, dan aku tuh bilang ke suami, kok aku kayak gini gitu, ada benjolan gitu di payudara aku. Terus suami aku nyaranin, untungnya tuh suami aku tuh nggak parno kayak aku, nggak searching di Google yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi suami aku tuh cuman bilang, ya udah periksa aja kalau misalkan pengen periksa gitu. Jadi dia tuh simple banget orangnya. Setelah itu aku periksa ke bidan, dan pas aku ke bidan yang pertama dulu deh, karena aku nanyainnya tuh ke 2 bidan. Bu, ini gimana ya, aku punya benjolan gitu di payudara, ini tuh bahaya nggak sih benjolan kayak gini? Terus kata bidan aku tuh yang aku periksa, ini tuh nggak apa-apa, nggak bahaya, nanti juga hilang katanya gitu. Tapi aku tuh masih ngerasa nggak puas banget sama jawabannya, karena emang aku takut gitu. Terus aku nanya lagi beberapa bulan kemudian tuh masih ada kan ya benjolannya. Aku nanyain lagi ke bidan yang nomor 2 ini. Terus bidannya tuh bilang kayak gini, nanti benjolan ini kalau misalkan bukan bisul hilang sendiri, kalau misalkan bisul nanti dia keluar terus pecah. Kebayang nggak kalian kalau misalkan ngedenger bisul keluar dari payudara terus pecah? Berarti itu udah masuk ke kanker ya, karena setahu aku kanker juga kayak gitu kan, kayak bisul terus dia pecah dan ujung-ujungnya diangkat payudaranya. Takut banget waktu itu, sampai-sampai aku tuh nyari-nyari obat herbal apa yang bisa mengurangi benjolan di payudara itu. Sampai-sampai aku tuh waktu itu dapat info, kalau nggak salah dari Facebook, ada yang nyaranin untuk aku minum air rebusan daun sirsak gitu. Dan aku ngelakuin itu, aku rebus daun sirsak, aku minum airnya, dan tiba-tiba aku ngerasa pusing banget, kelayangan, sampai mau pingsan. Dan ternyata setelah aku cari tahu di Google, ternyata rebusan daun sirsak itu bisa bikin darah kita tuh langsung nurun, karena daun sirsak ini juga dipakai sama orang-orang yang punya darah tinggi. Sedangkan aku ini tuh punya darahnya tuh darah rendah, jadi otomatis darahnya tuh langsung down banget dan langsung pusing banget, kelayangan. Nah guys, jadi selama udah berbulan-bulan ada benjolan di payudara. Pertamanya tuh cuman di payudara yang kanan, tiba-tiba ada lagi di payudara yang sebelah kiri, tapi benjolannya tuh kecil, kayak segede kelereng gitulah, tapi keras.
Nah guys, setelah tahu bahwa benjolannya bertambah, aku benar-benar panik, kok ini bisa bertambah kayak gini benjolannya. Awalnya tuh cuma di payudara sebelah kanan, tapi sekarang tuh ada di payudara sebelah kiri juga, dan itu sama-sama keras. Nah setelah, kan aku banyak cari-cari juga di Google, nah kalau misalkan benjolannya tuh bertambah berarti itu mengarah ke kanker payudara stadium awal gitu. Jadi aku bener-bener udah panik banget. Sampai akhirnya anak aku usia 2 tahun, suami aku tuh nyaranin untuk aku berhenti KB. Mungkin karena pengaruh KB, jadi ada benjolan di payudara. Nah aku tuh kayak kok nggak ada hubungannya KB sama benjolan kayak gitu, tapi merasa ada masuk akalnya juga, mungkin KB-nya nggak cocok di aku, jadi bikin ada benjolan gitu di payudara. Akhirnya umur lebih 2 tahun aku berhenti KB. Nah seperti yang udah aku ceritain di pengalaman aku yang sebelumnya, bahwa aku pas berhenti KB itu cuman haid 1 bulan, dan bulan selanjutnya tuh nggak dapet haid lagi. Ternyata aku positif hamil yang anak kedua. Alhamdulillah. Setelah itu aku hamil kan, Albi udah 2 tahun, otomatis itu aku udah stop ngasih ASI ke dia. Dan itu awal-awal aku sedang menyapih si Albi. Dan selama kehamilan aku, dari usia kehamilan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah nggak kerasa tuh udah 9 bulan ternyata benjolannya tuh hilang. Dan sekarang tuh juga udah nggak ada, benar-benar nggak ada, hilang aja gitu, nggak tahu, nggak diapa-apain. Pas hamil itu udah nggak ada benjolannya. Dan sampai saat ini aku masih suka bertanya-tanya, kira-kira benjolannya itu akan datang lagi nggak ya kalau misalkan aku menyusui anak yang kedua. Karena orang tua itu banyak yang ngomong kalau orang tua zaman dahulu gitu, itu katanya gara-gara ASI kita tuh terlalu banyak, jadi menyumbat, dan jadilah si ASInya tuh keras, terus jadi benjolan gitu. Tapi kalau kata orang tua zaman dahulu, kalau misalkan kita kompres sama air hangat juga biasanya suka langsung kayak pecah gitulah si benjolannya, karena emang itu tuh ASI yang berkumpul gitu. Tapi alhamdulillah banget sekarang benjolannya tuh udah nggak ada, dan aku sangat bersyukur. Dan sekarang tuh anak yang kedua aku ngasih ASI, sama ASInya lancar dan banyak banget, tapi alhamdulillah benjolannya tuh nggak datang lagi. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mengalami apa yang aku alamin, misalkan kalian lagi hamil atau lagi menyusui terus tiba-tiba ada benjolan di payudara kalian sebisa mungkin jangan parno kayak aku. Jangan segala dicari di Google gini, jangan. Karena itu tuh bisa bikin kita juga jadi stres, terus malah jadi makin down, bisa jadi juga sakit. Jadi karena menurut pengalaman aku, kalau misalkan kita lagi menyusui, kadang ASI kita tuh kalau misalkan banyak bisa tersumbat dan bisa menjadi gumpalan atau kayak benjolan gitu. Nah kalau misalkan kalian tunggu aja tuh sampai 2 tahun beres ngasih ASI, kalau misalkan benjolannya masih ada, nah baru kalian harus konsultasikan ke dokter. Kalau misalkan habis menyusui tapi benjolannya hilang, berarti itu sesuai banget sama pengalaman aku. Nah jadi itu dia pengalaman pribadi aku yang bikin aku down dan stres juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah berlalu, aku udah bisa melewati itu semua. Karena emang parno itu dibuat sama diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai parno, tetap berdoa sama Allah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat konten. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.